Hai guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Nah, di video kali ini aku mau buat cooker putih telur rainbow cake. Yuk intip cara pembuatannya. Tapi yang belum subscribe dulu ya. Like, komen, dan centang tanda loncengnya juga biar selalu update video-video terbaru dari Mama Meti. Pertama, sediakan mangkok. Selanjutnya masukkan simas palmia 75 gram. Lalu mix dengan blue band 75 gram juga. Selanjutnya, masukkan gula halus atau gula pasir yang udah dihaluskan sebanyak 60-70 gram juga. Sejumput garam. Setengah sendok teh vanili cair. Boleh diganti dengan vanili bubuk ya kalau ada. Selanjutnya, mixer semua bahan dengan kecepatan rendah. Hanya sampai tercampur aja. Mixer bahan jangan sampai lebih dari 1 menit ya, cukup 1 menit aja udah cukup ya. Selanjutnya setelah udah tercampur secara merata, lalu masukkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya mixer lagi dengan kecepatan rendah juga, hanya sampai tercampur aja ya. Kalau menggunakan spatula sih boleh juga ya kalau mau. Lalu di tempat lain sediakan 225 gram tepung terigu yang protein rendah. Tambahkan juga 15 gram susu bubuk dan juga 15 gram tepung maizena. Selanjutnya ayak semua bahan sampai merata biar nanti nggak timpang tindih ya. Jadi diayak dulu biar merata tepung-tepungannya atau bahan-bahan keringnya ini. Setelah semua tepungnya diayak dan juga udah merata, lalu masukkan ke dalam adonan tadi. Adonannya udah dirapikan tadi. Ini dia, udah dirapiin. Selanjutnya masukkan secara bertahap ya, biar mudah untuk mencampurkannya. Campurkan semua bahan sampai merata atau sampai kalis. Cukup dengan menggunakan spatula aja ya, nggak usah menggunakan tangan. Karena apa? Nanti kuenya akan bau tangan ya kalau menggunakan tangan. Nah, sebelum tercampur secara merata, aku tambahin pewarna ya. Di sini aku nambahin pewarna merah. Boleh juga dari awal tadi ditambahin pewarna merah ya, teman. Aku nggak inget ya. Jadi pada saat ini aku tambahin nggak apa-apa ya. Campurkan dengan spatula sampai merata, nggak usah pakai tangan ya. Setelah pewarna dan bahannya udah tercampur secara sempurna dan udah merata seperti ini, nah ini kuenya udah siap dicetak. Alasi tempat kerja menggunakan plastik, selanjutnya taruh adonan di atasnya, lalu tekan-tekan menggunakan tangan. Setelah agak pipih, baru menggunakan rolling pin, dan sangat disarankan sekali kalau untuk merolling kue-kue seperti ini harus menggunakan rolling pinnya tuh yang panjang ya, biar sama rata kuenya, biar nggak ada timpang tindih gitu, yang tebal satu, yang tipis satu, biar nggak kayak gitu ya. Setelah adonannya rata, buka plastik bagian atas, lalu balik lagi kuenya atau adonannya, dan buka lagi plastik bagian bawah. Nah, selanjutnya baru siap dicetak karena biar nanti mudah ya kuenya lepas dari plastik. Nah, di sini aku menggunakan cetakan Jamtat acuan 104. Nah, cetakannya ini aku lumurin dulu menggunakan tepung ya. Baru aku cetak ke kuenya karena adonan aku nggak mau ditambah lagi dengan tepung. Jadi hanya cetakannya aja aku kasih tepung karena cetakan ini sangat rentan sekali lempel atau lengket ya ke adonan. Karena adonannya sangat-sangat lembut sekali atau enggak keras ya. Lakukan pencetakannya sampai selesai. Sama ya, pokoknya cetakannya itu 1 kali mencetak, celupin lagi dengan tepung, lalu tepuk-tepuk sedikit seperti ini. Nah, baru langsung aja dicetak ya. Tapi kalau misalnya cetakannya ini enggak dilumuri dengan tepung, langsung aja dicetak, pasti adonan ini akan nempel banget ke cetakannya ya. Kalau misalnya tepungnya itu agak banyak di permukaannya, tiup aja ya, biar tepungnya itu pada agak hilang ya. Selanjutnya cetak kuenya sampai selesai atau sampai adonan habis.
Nah, ini dia semua kuenya udah selesai aku cetak, cantik banget ya. Selanjutnya setelah dicetak, lalu taruh di atas loyang. Nah, loyangnya ini udah aku olesin menggunakan Carlo ya, tipis-tipis biar nanti adonannya ini atau kuenya ini nggak nempel ke cetakan atau ke loyangnya. Selanjutnya langsung aja panggang. Panggang kue selama 30 menit atau sampai matang dengan api 145 atau 150 kalau menggunakan oven listrik. Kalau menggunakan oven tangkring seperti aku ini, panggang dengan api kecil aja ya. Selama 30 menit sama ya. Oke, next langsung aja. Di sini aku menambahkan putih telurnya. Aku mau bikin toppingnya ya. Aku menggunakan 70 gram putih telur atau dari 2 butir telur ya. Selanjutnya mixer adonan atau mixer putih telur ini menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi atau boleh juga menggunakan kecepatan turbo. Mixer selama kurang lebih 3 menit ya, jangan sampai lewat dari 3 menit. Atau boleh aja sih lewat ya kalau misalnya telurnya ini belum beku atau belum sempurna ya. Selanjutnya setelah berbusa atau berbuih seperti ini, lalu masukkan gula halus atau gula pasir yang udah dihaluskan. Masukkan secara bertahap. Nah, gula pasirnya ini aku masukkan 2 kali banyak telurnya ini ya. Kalau misalnya telurnya itu 70, berarti aku masukkan gula pasirnya ini sebanyak 140 gram. Kocok sampai benar-benar beku ya. Menandakan telurnya ini udah bekunya, lihat ya seperti ini. Ujungnya itu seperti jenggot ya. Dan kalau misalnya mangkoknya itu dibalik, itu adonannya nggak bakalan tumpah. Nah, ini dia aku coba membalik adonannya atau membalik mangkoknya, dan adonan telurnya itu benar-benar nggak tumpah sama sekali ya. Berarti itu adonannya udah beku dan udah siap digunakan. Selanjutnya masukkan putih telur yang udah dikocok tadi ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Selanjutnya di sini aku beri pewarna biru ya. Untuk warnanya terserah aja. Dan celupkan pewarnanya itu sampai ke dasar-dasarnya ya, atau aduk warnanya itu sampai ke dasar. Sama juga pewarna merah juga seperti itu ya. Aduk aja sampai ke dasar seperti ini, ke dasar plastik seperti itu ya. Nah, terserah memberi warna apa aja ya, ungu atau apa ya. Di sini aku memberi warna biru, merah dan ungu. Dan juga ada tadinya aku kasih juga warna kuning ya. Dan aku aduk sampai ke dasar-dasarnya itu. Tetap ya di pinggir-pinggirnya, kalau misalnya di tengah itu bisa nggak kelihatan ya, karena nanti akan menjadi bagian dalam ya yang tengahnya. Jadi kalau mau ngasih gradasi warna, tolong kasihnya yang bagian pinggir-pinggirnya aja. Lalu masukkan ke dalam subwit. Terserah subwitnya itu seperti apa ya, cocok aja ya. Nah, ini dia kuenya udah mateng, udah aku panggang selama 30 menit dan kuenya udah mateng. Selanjutnya keluarkan kue dari oven. Lalu langsung aja semprotkan ya putih telurnya ini. Nah, putih telurnya benar-benar udah cantik ya, gradasi warnanya tuh udah mencolok banget, udah mantep banget, cantik banget hasilnya. Semprotkan, tekan sedikit lalu angkat ya. Tekan, semprot, tekan lalu angkat. Semprot, tekan lalu angkat. Gitu aja ya sampai selesai. Setelah selesai disemprotkan putih telurnya ini atau gradasi putih telurnya ini, lalu langsung aja dipanggang lagi ya. Panggang dengan api 110 derajat selama kurang lebih 20 menit. Bola-balikan aja ya, yang di atas taruh ke bawah dan yang di bawah taruh lagi ke atas ya, begitu aja ya. 10 menit pertama. Maksudnya 10 menit ya, yang di atas sama yang di bawahnya. Panggang dengan api paling kecil kalau menggunakan oven tangkring ya. Ini dia kuenya, udah aku panggang selama 20-25 menit, ternyata kuenya udah mateng. Selanjutnya keluarkan kue dari oven. Lalu dinginkan kue, baru masukkan ke dalam toples. Dan di sini aku mengolesi loyangnya ini menggunakan Carlo ya. Carlo aku itu sangat spesial banget ya. Pokoknya kalau memakai Carlo, itu kuenya benar-benar nggak nempel sama sekali ya ke loyangnya. Jadi hasilnya akan tambah cantik banget ya. Olesi Carlonya secara tipis-tipis aja ya. Ini hanya pemberitahuan aja. Nah, ini dia, lihat ya, aku ambil satu kuenya dan nggak nempel sama sekali bahannya ke loyang ya. Jadi bener-bener hasil dari Carlo itu cantik banget ya. Wow banget. Dan menandakan kuenya itu udah matang sempurna, bagian dalam putih telurnya ini adalah kopong ya. Dan ini berarti matangnya udah sempurna banget.
dan kopong tapi kokoh ya bun. Jadi ketika dimasukkan ke dalam toples pun nggak apa-apa. Putih telurnya kokoh dan juga cookiesnya ini sangat renyah banget renyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget ya. Wow banget rasanya. Rasanya manisnya enak banget ya, dan juga putih telurnya itu benar-benar kopong bagian dalamnya. Pokoknya cantik, enak, dan recommended banget ya. Setelah dingin baru masukkan ke dalam toples ya. Nah, walaupun dia bengkak-bengkak seperti ini, tapi kalau dimasukkan ke dalam toples tetap aja mantap ya hasilnya. Lihat deh. Ini aku menggunakan Carlo, ini benar-benar recommended banget ya. Dan hasil dalamnya atau bawahnya itu benar-benar matang sempurna. Walaupun hanya menggunakan oven tangkring, tapi hasilnya cantik banget ya. Oke, terima kasih udah berkunjung ke video aku ya. Semoga bermanfaat dan salam bahagia, salam sentosa ya. Dan selalu ya berpikiran positif, karena pikiran itu adalah sebagian dari doa. Jadi berbaiklah atau berdoalah yang baik-baik saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.